Soeharto. Bagi sebagian orang, ia adalah arsitek pembangunan. Bapak yang membawa stabilitas dan kemakmuran. Namun, bagi sebagian orang lain, namanya adalah sinonim dari otoritarianisme. Catatan gelap, pelanggaran HAM, dan korupsinya. Pertanyaannya, dalam sejarah Indonesia, di mana seharusnya kita menempatkan sosok ini? Dan yang paling sensitif adalah, pantaskah beliau mendapatkan gelar pahlawan nasional? Sebuah gelar kehormatan yang mensyaratkan tidak adanya cacat celah. Mari kita bedah pro dan kontra warisan terberat Orde Baru. Mari kita lihat dulu sisi pro-nya. Mengapa banyak pihak mendukung pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional? Argumen utamanya adalah stabilitas dan pembangunan ekonomi sebagai hal yang pertama. Stabilitas keamanan. Setelah kekacauan 1965, Soeharto berhasil menertibkan situasi dan menciptakan stabilitas politik selama lebih dari 3 dekade. Tanpa stabilitas ini, pembangunan mustahil terlaksana. Yang kedua adalah keberhasilan pembangunan jangka panjang melalui rencana pembangunan 5 tahun atau kita kenal dengan PELITA. Infrastruktur Indonesia terbangun pesat. Kita berhasil mencapai swasembada pangan. Ketiga, kepemimpinan global. Beliau dipandang sukses membawa Indonesia keluar dari jurang kemiskinan dan memimpin peran ASEAN di kancah internasional. Bagi pendukung, jasa beliau dalam mendirikan fondasi negara modern dan meletakkan tonggak pembangunan adalah kontribusi yang tak terhapuskan dari sejarah bangsa Indonesia. Namun, untuk mendapat gelar pahlawan nasional, jasa saja tidak cukup. Ada syarat, yaitu tidak tercela. Dan disinilah catatan sejarah Soeharto menjadi sangat kompleks. Pertama, pelanggaran HAM berat. Selama pemerintahannya, terjadi banyak sekali peristiwa berdarah. Sebut saja kasus penembakan misterius atau Petrus, tragedi Talang Sari, dan tragedi Tanjung Priuk. Ribuan nyawa melayang tanpa proses hukum. Laporan hak asasi manusia menegaskan adanya pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru. Kedua, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistematis, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menjadi budaya di masa Orde Baru. Transparansi minim dan kekayaan negara berpusat pada lingkaran kekuasaan, termasuk keluarga cendana dalam hal ini. Tentu, ini mencederai semangat anti korupsi dan etika kepemimpinan. Hal yang ketiga itu ialah otoritarianisme. Beliau membatasi kebebasan berpendapat, memberangus media, dan membungkam kritik. Otoritarianisme ini mematikan demokrasi dan melahirkan gerakan reformasi 1998 yang menuntut beliau harus turun dari tahtanya. Catatan terburuk ini dianggap fatal dan tidak memenuhi syarat tidak tercela bagi seorang pahlawan nasional. Lalu kita harus bagaimana? Warisan Soeharto adalah koin dengan dua sisi yang tak terpisahkan. Di satu sisi, pembangunan, di sisi lain, pembatasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Mengangkat beliau sebagai pahlawan nasional berisiko
mengabaikan, dan mengkhianati korban pelanggaran hak asasi manusia. Namun menolak total juga berarti menafikan capaiannya. Pembangunan yang faktanya dirasakan hingga hari ini. Pahlawan nasional adalah simbol. Simbol haruslah menjadi pemersatu. Dan panutan moral Indonesia tidak bisa menghapus Soeharto dari sejarah. Namun kita harus bersikap jujur. Perdebatan ini mengajarkan kita pentingnya membaca sejarah secara utuh dengan segala kebaikan dan segala cacatnya. Warisan ini adalah milik kita semua. Jadi, bagaimana pendapat Anda? Haruskah Soeharto diangkat sebagai pahlawan nasional atau cukup sebagai figur sejarah yang kompleks? Juga dia sudah mendapatkan gelar Bapak Pembangunan. Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Untuk bedah sejarah kontroversial lainnya, sampai jumpa.